Oke, kembali lagi di channel Trending Tech ya, dan gue baru dari acara Samsung. Datang ke sini. Gue lihat lu ada TV baru nih. Akhirnya gue beli TV udah dari 2019 gue ngincer TV. Iya, lu bilang gue pengen beli TV mulu ya. Iya. Padahal waktu itu gue oper TV 42 inci ke lu ya, tahun Ada lalu dua, ya. ada 32 inci pernah masuk sini. Itu 42 inci ya? Iya, 42 inci yang gue pakai sekarang nih. Tapi lu mesti nyari TV lagi. Iya. Soalnya gue nggak puas sama dua TV itu. Perjalanannya panjang gue akhirnya beli TV. Panjang banget. 2019 gue incer. Jatuh-jatuhnya antara dua pilihannya. Iya. LG apa Samsung gitu. Tahun berikutnya gitu-gitu terus. Waktu itu udah hampir beli, terus nggak jadi beli. Iya, pokoknya ada lah momen-momen di mana gue hampir beli, nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Ada berbagai alasan akhirnya baru beli sekarang. Nah akhirnya pas tahun ini gue mikir, kan gue rencana mau beli yang entry level ya, yang murah ya. Tadinya yang paling murah, habis itu gue mikir yang lebih mahal dikit. Akhirnya gue mikir tahun ini, Samsung tahun ini udah keluarin 2 QLED entry level ya, termasuk QLED entry level. Entry level QLED Q60B sama Q63B. Iya. Gue nggak tahu itu bedanya apa, selain di stand-nya. Soalnya gue cek, speknya itu benar-benar sama banget gitu, sama persis. QLED kan setahu gue ya, itu harganya tuh bisa belasan juta gitu kali ya. Iya, selain QLED-nya ada yang beda lagi, yang lain. Nanti gue jelasin gitu. Nah, yang Q60B itu kalau nggak salah 7 jutaan ya. Nah, yang ini nih murah nih, online eksklusif. Biasa yang online eksklusif itu lebih murah. Ini gue dapet di 6 jutaan. 6 jutaan? 43 inci. Bentar, sama yang lu incer sebelumnya itu beda berapa? Cuman beda 1 jutaan doang. Cuma beda 1 juta? Gue tadi mau beli BU 8000. Bedanya dia bukan QLED. Kita kan beberapa kali review QLED kan. Iya, kayaknya beneran ngefek. Enak banget ya iya, gitu ya. Beneran ngefek gitu. Nah, tapi bingung lagi gue. LG ada NanoCell di harga yang sama. Oke, iya. Biasa saingan sih dua brand. Iya. Pasti ada yang sama. Akhirnya setelah gue pikir-pikir panjang, gue ambil Samsung. Alasannya nanti gue jelasin kenapa ya. Oke. Iya. Pertama kita lihat modelnya dulu nih. Desainnya dulu. Gua tadi pas masuk, gue lihat gila tipis banget ya. Iya. Tadi kan gue taruh side by side sama TV yang lama. Jauh banget ya bedanya. Jauh tipis banget. Tipisnya bukan cuma tipis dari si samping loh. Iya. Biasa kan ada gendut di tengah. Menebal ya di tengah ya. Ini hampir semuanya tuh rata. Iya. Bodinya sih plastik, tapi ya banyak lah TV yang pakai plastik ya. Buat gue sih nggak masalah, dan kita nonton kan nggak lihat bodi belakang nih. Stand-nya ini gue kira aluminium, tapi ternyata plastik, dan plastiknya itu kelihatan banget ya kalau lu lihat ya. Gue nggak peduli sih, soalnya gue bakal pasang ke bracket juga. Lepas pasang stand-nya gampang, tinggal cabut colok, nggak perlu pakai alat kayak obeng dan sebagainya. Terus dia juga adjustable, 2 level ketinggian ya. Dan walau plastik tapi cukup kokoh sih, TV-nya nggak terlalu goyang lah. Oke, kita sekarang lihat portnya dulu kali ya. Standar ada 2 port USB, yang 1 ampere-nya lebih besar. Kayaknya buat colok hard disk yang kapasitasnya lebih besar juga kali ya. Ada 3 port HDMI, yang port kedua support eIRC. Ada LAN, ada port antena yang udah support digital pastinya. Terus di sini ternyata masih ada port RCA dan ada port digital audio. Sekarang kita ke desain depannya ya. Gua suka dari Samsung, ini frame sama layarnya itu rata ya. Kalau yang lain kan bisa hampir rata. Iya, tapi hampir. dikit banget sih. Bisa dibilang rata lah ya. Kalau yang lain kan maju banyak gitu. Ini lebih modern sih. Walaupun ada gap ya. Ada jeda dikit. Yang gua aneh itu logo Samsungnya di kanan bawah. Awalnya gue pikir bakal ganggu gitu. Tapi ternyata pas nonton kan agak jauh tuh. Nggak kelihatan itu sih. Iya sih, kecil banget sih. Kecil banget ya. Segini doang. Oke, jadi sekarang langsung aja. Alasan kenapa akhirnya gue pilih TV Samsung ini ya. Itu dia alasannya. Lu tahu gue nonton di situ ya. Terus gue sering nontonnya malam, matiin lampu semua. Jadi itu gelap banget, super gelap. Nggak ada lampu sama sekali. Kayak suasana nonton di bioskop gitu kali ya. Jadi namanya dark room. Iya. Mungkin kalau kalian nonton di TV, di suasana di kondisi terang, banyak cahaya, mau panel apapun bebas sih, sama aja sih. Ya, memang kalau zaman dulu TV ya kita nonton ruang keluarga rame-rame terang-terang ya. Iya. Kan ini pakai VA panel. Kalau yang LG itu IPS. Kenapa gue pilih? Iya. Gue bahkan beli monitor kemarin IPS, nggak mau VA. Iya, monitor lu yang baru itu IPS. Kalau monitor gue prefer IPS. Kalau nonton di ruangan kayak gini, VA panel. Karena pertama dia kontras rasionya lebih tinggi. Nah, terus dia tuh VA ternyata black uniformity-nya bagus. Jadi warna hitamnya tuh lebih pekat. Jadi kan kemarin lu kasih gue 2 TV kan, oper 2 TV. Gue tuh pas nonton kok gue baru berasa ya. Apalagi pas adegan pas gelap malam-malam atau gelap gitu, kok jadinya jelek gitu ya. Gak enak ya nontonnya ya, gitu ya. Makanya gue pengen beli TV gitu. Karena pas gue cari-cari tahu, VA panel lebih bagus black uniformity-nya. Gitu. Realitinya gimana? Realitasnya gimana? Pas gue coba, mungkin ekspektasi gue tinggi banget ya. Pas gue coba, tetap kalau IPS kan ada glow-nya tuh kalau di hitam ya. Iya. Ini tetap ada, cuman dikit gitu.
nggak banyak. Jadi buat di darkroom itu masih tolerable kali ya? Masih oke lah. Ya gue juga salah sih. Ekspektasi lu kayak mungkin kayak kemarin kita TV 40 juta ya? Iya, make sense sih. Lu kalau mau pekat ya beli OLED gitu loh. Iya sih? Oke. Atau minimal beli Neo QLED mini LED yang kayak waktu itu ya. Tapi masih oke. Gue overall puas sih. Terus yang gue kaget warna. Iya. Oh iya, yang pas gue masuk gue lihat dari samping loh, padahal dari samping warnanya bagus amat nih TV ya. Iya. Gitu. Jadi ini udah 10 bit. Pertama gue jelasin ini dia pakai QLED kan. Jadi antara LED sama panel layar ada satu lapisan lagi QLED. Itu bikin warna lebih keluar katanya. Oke, habis itu layarnya udah 10 bit. Buat yang nggak ngerti, 10 bit itu 1 billion colors ya. Kalau yang 8 bit itu 16 juta. 16 juta sama 1 billion, 1 miliar. Jauh banget ya. Jadi jauh banget. Kalau misalnya ada satu warna biru nih, warna birunya ada 100 macam gitu ya. Ada gradasi kan warna biru. Iya, gradasinya banyak ya. Kalau misalnya di TV 10 bit cuma bisa nampilin misalnya 100 warna, 100 warna biru. Kalau ini bisa nampilin mungkin 1000. Lebih lagi gitu ya. 1000 warna biru Oke. Kelihatan banget ini pasti. Kalau lu bandingin sama TV entry Jadi level. warna misalnya birunya nggak flat, berasa banget ya. Terus sebetulnya walaupun ini dia saturasinya nggak over banget, nggak sampai oversaturated gitu. Gue pernah iseng, gue pengen ke toko elektronik dulu kan, gue mau lihat bedanya apa sih. Oh yang kemarin di CP itu ya? Iya, NanoCell sama QLED bedanya apa sih. Ternyata kok gue lihat dibanding TV-TV lain ya, yang QLED Samsung itu warnanya lebih cenderung natural loh. Walaupun 10 bit warnanya kaya, tapi kalibrasinya lebih cenderung natural gitu. Terus pas gue cek memang dia Pantone validated ya. Dari pabrikan kayaknya kalibrasinya udah bagus. Nah, ngomongin kalibrasi nih, dia ada fitur keren namanya Smart Calibration. Jadi gini, ini keren banget. Kayaknya di TV lain belum ada. Ruangan lu nonton kan kondisi cahaya segala macam itu pasti beda dengan kondisi pas dia dikalibrasi di pabrik. Gitu. Mungkin lu nonton di tempat kayak gini, gua nonton di rumah tempat terang. Iya, gitu. Beda kan? Beda ya. Nah, cahayanya segala macam beda. Nah, lu bisa kalibrasi lagi dengan menggunakan HP Samsung lu atau pakai iPhone. Kalibrasi sendiri nih? Kalibrasi sendiri, lu tinggal nempel handphonenya aja di sini. Jadi kita nggak perlu tahu benernya kayak gimana, nanti dia bakalan secara smart. Bantuin. Oke. Kalau sebetulnya ada alatnya, Spider, cuman mahal kan, lu ngapain beli? Itu buat kayak desainer gitu ya kalau nggak salah. Iya, biar warnanya lebih akurat. Gitu. Iya. Nah ini tinggal pakai HP. Apple juga bisa, iPhone juga bisa. iPhone bisa. Jadi nggak harus Samsung. Nggak harus Samsung. Samsung pun yang flagship setahu gue. Jadi bedanya dengan Neo QLED itu apa gitu. Jadi kalau TV entry level itu LED-nya ya masih di pinggir. Antara di pinggir atau direct LED, cuman jauh-jauh jaraknya gitu. Oke, oh yang ini masih di? Ini di pinggir. Oke. Kalau Neo QLED itu pakai mini LED ya. Mini LED terus penuh gitu. Yang kalau memang nggak kepake dia nggak nyala gitu ya. Jadi makanya di kondisi lebih gelap lagi ya. Kalau ini kan masih ada glow-nya lah. Oke, wajar lah. Nah terus tapi dia pakai dual LED. Dual LED. Kalau LED kan biasa satu lampu warna putih doang. Putih. Kalau dia warna putih sama warna warm. Oh, warmnya agak kuning-kuning gitu ya. Jadi ini ngaruh di tone warna sih. Mungkin skin tone lebih bagus atau gimana ya. Terus kelebihan TV Samsung ya, yang gue perhatiin itu brightness-nya cerah banget loh. Brightness cerah itu penting untuk HDR. Dia kan support HDR10, HDR10 Plus, HLG, tapi nggak support Dolby Vision. Oke, ya. HDR10 Plus itu basically formatnya Samsung, format HDR-nya Samsung. Itu dipakai di Amazon Prime ya. Terus Netflix kan biasa banyak Dolby Vision ya. Dolby Vision ya. Itu nggak bisa, cuman di Netflix banyak HDR juga yang support. Jadi itu brightness penting banget, soalnya kalau gue pakai TV-TV yang dari operan lu, terus nyetel konten HDR gitu ya. HDR jadi gelap. Gak enak banget sumpah. Kayak gelap. Kayak redup. Iya, kayak kok ini nggak kelihatan gitu ya. Iya, gua ngerti. Padahal gua ruangan gelap gitu. Iya. Dan resenya, ngeselinnya kita kan nggak bisa matiin HDR. Misalnya nonton Disney Plus. Iya. Nggak bisa lu matiin HDR-nya gitu. Iya benar. Ya ini udah aman. Menurut gua TV entry level dikasih HDR itu kayak agak gimmick sih. Karena brightness-nya kurang kuat buat ngangkat gitu. Salah satu fitur yang penting yang kalau gue nyari TV ini harus ada, itu filmmaker mode. Bisa apa tuh filmmaker mode? Jadi gue jelasin ya coba ya, filmmaker mode ya. Kan TV sekarang tuh udah canggih ya. Ada motion smoothness, motion acceleration di sini. MEMC. Oh ya, MEMC. Iya. Terus noise reduction lah, sharpness-nya dinaikin lah. Iya. Itu sebetulnya ya canggih sih, cuman kalau buat film itu benar-benar bikin film lu jelek gitu. Merusak film ya? Iya, jadi gini jadi banyak sutradara yang nonton film dia di TV sekarang. Loh kok film gue jadi hancur gini gitu. Oh yang suka di toko-toko elektronik kan kayak film-film loh kok
mulus banget kok. Iya, frame rate-nya tinggi gitu ya. Kalau buat nonton sport gitu sih enak. Buat nonton olahraga bola gitu, kepake sih. Iya. Kalau buat nonton film, jadi aneh. Kecuali emang filmnya didesain high frame rate kayak film-filmnya Ang Lee ya. Nah, jadi banyak sutradara ini kesel gitu. Mereka bikin aliansi. Kayak Christopher Nolan, Martin Scorsese, M. Night Shyamalan, Ryan Coogler, pokoknya banyak lah. Nah, tugasnya apa? Dia coba kerjasama sama brand-brand TV. Salah satunya ada Samsung, LG. Ya udah, please dong. Nggak semua brand ya? Kayaknya belum semua brand ada. TV berapa ini nggak ada filmmaker remote kan? Bahkan gue nggak bisa matiin motion smoothness ya gitu. Ada yang nggak bisa gue matiin. Ini emang nggak motion smoothness doang sih. Banyak kayak tadi sharpness segala macam. Terus akhirnya mereka coba approach brand, minta, ayo dong ada filmmaker mode, jadi semuanya dimatiin gitu. Display film sesuai dengan apa yang sudah disajikan. Apa yang mereka produksi itu, betul. Yang mereka ini udah jadi film gitu, nyampe ke TV, ya begitu. Iya betul. Ada satu analogi gini nih. Misalnya lu pesan makanan sama chef terkenal ya. Pas dia nyajiin ke lu, kalau sampai ke lu beda, misalnya di tengah-tengah pelayannya kasih tambahin saus tomat atau kecap, lu mau gak gitu? Chefnya juga ngamuk kalau tahu loh. Iya betul. Intinya kayak gitu. Yang biasa mereka tampilin di bioskop, di TV ini ya begitu juga. Diusahakan mendekati lah. Kan nggak mungkin dong warna dari TV ini setara dengan yang flagship gitu. Iya, beda sih. Dan setahu gua nggak cuma motion smoothness doang, kayak warna segala macam itu kan ada metadatanya kalau lo nonton film. Jadi bakal disesuaikan gitu. Ya udah kayaknya panel udah sih. Overall gua puas sih. Ini baru coba berapa hari nih? 2 hari? Baru 2 hari. 2 hari dan udah merasa puas lah ya? Iya, puas lah. Mungkin kalau ada uang mungkin nanti upgrade kali. Neo QLED atau gimana. Kita ngomongin remote dulu ya. Remote-nya simple, kecil, simple. Kayak yang spesial dia pakai solar panel. Solar cell. Jadi ngecasnya ya lu tinggal nempel di jendela bisa dia. Nggak ada baterai sama sekali. Kalau kepepet bisa pakai Type C. Ini simple. Nih gua kasih lihat lu deh. Ada yang unik. Tombol volumenya gimana? Naikin volume gimana? Bukan. Jadi ini ternyata bisa atas bawah. Iya, digeser ke atas. Atas, bawah, sama ada tombol tengah. Oh, ada tengahnya juga. Diklik biar nge-mute gitu. Terus ada voice control, ada Google Assistant. Gue sih sebetulnya lebih suka remote yang kayak LG sih. Tapi ya oke lah, karena gue bisa kontrol lewat HP. Pakai SmartThings. Harus pakai HP Samsung dong? Itu dia, sekarang nggak usah. Gue pakai HP Oppo pun bisa. Pakai iOS juga bisa. Oh, udah bisa. Di sini kan ada shortcut nih, Netflix, Prime Video. Terus ada Disney Plus nih. Ini yang banyak dicari orang-orang kan. Kapan nih Disney Plus di Samsung? Gue kira juga udah ada, ternyata belum ada. Oh, belum ada? Ada tombolnya tapi belum ada tapi. LG udah duluan awal tahun ini mereka udah bisa buka. Gue curiga ini ada teori sok tahu gue ya. Ini benar-benar teori liar yang sok tahu gitu. Jadi gue rasa ini karena masalah lisensi sih. Mungkin antara Disney-nya mau minta fee atau Samsung-nya mau minta fee. Jadi mungkin kayak belum deal. Cuman kalau udah ada remote di sini harusnya sebentar lagi udah masuk. Iya. Harusnya tinggal tanda tangan kontrak dong. Iya. Sebetulnya lu bisa akalin ganti region ke India. Cuman gue nggak mau lah, males ngapain. Ntar semua konten gue India semua kan. Cara kedua adalah lu nonton lewat web browser. Oh bisa ya web. Bisa. Cuman kan nggak so intuitif pakai native apps kan. Terus nggak support HDR. Nggak tahu deh kalau native apps ini bakal support HDR apa nggak. Cuman kemarin gue nonton lewat web browser nggak ada yang HDR-nya gitu loh. Kalau aplikasi lain ya banyak sih, Netflix ada. Dia kan pakai Tizen nih. Tizen. Kayak lo nonton apa sih biasa? Kalau di rumah buka YouTube, Netflix, Disney Plus, video ada semua. View, Catch Play, iQIYI ada. iQIYI ya. Tampilan Tizen OS-nya baru. Kalau dulu kan kalau kita nonton TV Samsung kita bisa geser-geser nongol di bawah sini. Iya. Di sini udah nggak ada. Nih tampilan home-nya kayak gini. Simple sih. Terus di depan banyak rekomendasi. Sama Android TV lah ya. Iya mirip-mirip. Cuman ini lebih bagus sih menurut gue. Android TV menurut gue jelek tampilannya. Lebih user friendly. Iya. Lebih intuitif, lebih ringan sebetulnya. Cuman kadang gue juga sempat nemu nge-lag itu dikit ada ya. Kayak misalnya pas lagi lancar-lancar gitu terus lu geser tiba-tiba dia diem. Tiba-tiba diem bentar gitu. Mungkin bug sih atau belum optimal atau apa gue nggak tahu. Cuman sebetulnya ini enteng gitu. Ada beberapa hal yang gue nggak suka. Misalnya aplikasi ini kita masuk. Misalnya gue download video. Video udah gue download. Di home nggak nongol. Terus nggak ada app drawer. Oh, oke. Jadi ini gabung nih. Di apps ini gabung app drawer sama app store-nya. Oh. Jadi gue harus add to home manual gitu. Oke. Add to home manual baru ada tuh.
Oke. Nah, Enak, ada satu app drawer yang kita bisa lihat apa yang udah kita download semua ya. betul. Kalau ini, lo kalau mau lihat semua apps lo masuk sini, ke bawah nggak ada, baru di sini ada nih. Ribet ya. Iya, nggak user friendly. Stepnya beberapa kali gitu. Yang kedua, di remote nggak ada shortcut input. Lo misalnya mau input HDMI, misalnya main PS atau Xbox sih. Oh iya, pilih inputnya ya. Pilih input. Ini stepnya gini. Kiri, bawah, menu, setting, connected device, baru lu pilih. Oh, ribet ya? Iya. Remote Android TV kan ada. Ada inputnya di remote kan. Lu tinggal pilih kan. Tinggal pilih, keluar nanti tinggal pilih yang mana. Ini minor sih, cuman ya agak mengganggu menurut gue. Fiturnya banyak. Tizen OS, ada connected PC, Mac, Samsung DeX lu bisa nih. Oke. Wireless nih ya? Wireless DeX. Oh, langsung keluar Samsung Q63BA. Ini harus tersambung di Wi-Fi yang sama ya berarti. Wi-Fi yang sama tuh. Bisa DeX. Wireless ya, nggak pakai kabel ya. Mantap. Makin pengen beli juga nih gue nih. Sama yang gue suka ada multi-view sih. Ya sebetulnya gue nggak kepake sih. Multi-view? Buat apa tuh? Kayak multi-window? Betul, jadi ada dua display. Dua window di sini. Oh. Misalnya lu mau set satu nonton YouTube, satu lagi webcam webcam. Atau misalnya mirroring HP lu gitu. Oh ya. Bisa lu pakai buat apa aja. Jadi bisa video call juga. Ada Google Duos. Video call kayak satu bisa lu pakai webcam, colok USB. Satu lagi lu bisa pakai HP lu. HP apa aja lagi? Gue coba di Oppo gue sih bisa. Oh, oke. Jadi nggak harus Samsung gitu. Bisa kamera ya. Oh iya. Connect ke HP Oppo gue ya. Oh iya, kamera belakang juga bisa. Cuman agak rada. Ini karena koneksi sih biasanya. Iya, biasa karena koneksi. Iya. Gue nggak tahu sih, gue sih nggak kepake ya. Iya. Ini kayak menurut gue gimmick aja. Gimmick. Oh, cuman berguna mungkin buat kantor ya. Banyak yang pakai TV di ruangan meetingnya. Iya itu dia. Iya. Sekalian presentasi tinggal pakai Samsung DeX wireless ya kan. Yang menurut gue penting di TV ini bisa sign in ke multiple account ya, termasuk di apps YouTube-nya. Jadi rekomendasi nggak bakal kecampur sama anggota keluarga kita yang lain gitu. Kurang lebih ya. Paling main game ada ALLM biasa. Ya. Terus bisa widescreen. Okay. Gue sih jarang main game ya. Gue lagi main Apex Legends di PC, jadi gue nggak pakai. Konsol gue nggak pakai. Gitu. Suara gimana? Suaranya standar lah TV ya. Bagus sih, oke sih lu nonton TV, nonton YouTube. Oke, cuman kalau gue nonton film gue pakai soundbar. Tapi lu pakai soundbar ya? Gue pakai soundbar. Tapi lu bilang soundbar kan kemarin pakai yang di TV lama. Suaranya beda ya? Iya. Soundbar gue connect ke TV yang itu, gue pikir waktu itu pakai apa? Pakai audio jack. Audio jack. Gue pikir udah bagus. Itu pas connect ke sini kenceng jauh di sini. Colok ke digital output. Digital jadi audio. Mungkin pengaruh, bisa nggak jadi tahu pengaruh TV-nya atau pengaruh ini. Iya. Colokannya ya. Iya. Dan uniknya pas lu nyolok ke soundbar pakai digital audio ya. Speaker di TV-nya tetap nyala. Ngerti gak? Jadi kayak sumber suara dari TV plus soundbar. Padahal soundbar gue LG. Tapi nggak mengganggu gitu, suaranya nggak kecampur gitu, nggak? Kecampur, makanya gue matiin. Oh, matiin. Sebetulnya dia ada fitur Q Symphony sih. Jadi lo kalau pakai soundbar Samsung. Oh iya, gue pernah. Yang TV nyala, yang soundbarnya tetap nyala. Jadi dia, ya udah. Gue nggak tahu mau bahas lagi, udah panjang banget. Iya, apalagi nggak ada yang bisa dibahas lagi. Mungkin kalau ada yang mau tanya ya nanti aja nanya ya. Iya. Baru dijawab. Jadi overall 6 juta. Iya, gue dapat murah sih, 6,2 lah, 6,3 lah. 6,3. Overall sama ongkir. Gue kalau nggak salah SRP-nya 6,4. 6,7, 6,8. Tapi lagi diskon kemarin. Iya. Gue juga tertarik sih. Iya. Kalau misalnya TV gue kenapa-napa gitu kan di TV susah. TV lama jual TV itu paling susah tau Iya, jual TV. Makanya reviewer kita mau review TV, mau beli juga susah. Iya, takut nggak bisa ngejualnya. Ya? Betul. Iya. 6 juta buat TV sebenarnya murah ya? Murah sih. Gue pikir-pikir, gue beli HP kita bisa belasan juta ya, kenapa beli TV? Beli Note Ultra 16 juta. Gue juga baru mikir kenapa gue nggak beli ini Neo memang QLED. Secara fungsi beda, tapi TV itu dipakai jangka panjang ya sebenarnya. Iya betul ya. Lu sekali beli TV ya pakai sampai rusak. Iya, dulu gue pakai LG bisa 7 tahun. Oh, iya. Ya kan, terus sekarang Samsung di rumah juga masih ada berapa tahun nih TV yang gue kasih itu juga ada berapa tahun nih. Iya. Oke, ya udah. Kayaknya gitu aja video kali ini ya. Udah panjang banget ya. Ya semoga video ini bermanfaat dan cukup membantu kalau kalian kebetulan lagi nyari TV kali ya. Iya. Ya, dan
Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke?